Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan salah satu syiar di antara syiar-syiar Islam, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini yang mana tak pernah bosan kita meminta kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan ini menjadi salah satu sebab masuknya kita ke dalam surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan kita, yaitu pembahasan materi fikih yang kita ambil dari fikih Syafi'i dari kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Dan alhamdulillah dari awal kita mempelajari kitab ini, dari mulai taharah, salat, puasa, zakat, haji, jual beli, sekarang kita sudah sampai bab yang berkaitan dengan nikah. Di kesempatan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang masalah kriteria calon pasangan dan masalah kafa'ah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat ya pembahasan kita di pekan lalu bahwa dalam hal ini kaidahnya atau prinsipnya dalam pernikahan adalah lelaki berhak memilih sedangkan wanita berhak menentukan. Kita memilih calon pasangan kita, siapa kira-kira yang bakal kita lamar, siapa yang bakal kita maju untuk mencalonkan diri kita untuk menjadi suaminya. Akan tetapi tentunya final keputusannya ada di pihak wanita, sehingga laki-laki yang memilih, adapun yang menentukan adalah pihak perempuan, diterima ataupun ditolak. Karena bisa jadi ketika ada orang yang mau minat dengan satu wanita yang maju, bukan hanya satu orang laki-laki, tapi ada beberapa laki-laki. Nanti akan kita bahas di bab khitbah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana jika satu perempuan di satu waktu kesempatan yang ingin meminangnya atau yang ingin ta'aruf dengannya melebihi dari satu orang. Dan di kesempatan yang telah lalu kita sempat bahas bahwa intinya perempuan itu kan dinikahi karena 4 hal ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Apa aja? Tunkahul mar'ah li arba', li jamaliha karena kecantikannya, kemudian lima liha karena hartanya, kemudian li nasabiha karena nasabnya, kemudian li diniha. Ya, 4 hal ini. Kemudian apa nasihat Nabi SAW? Fazfar bidzatid din, cari yang agamanya bagus maka pasti beruntung. Makanya kemarin kita sebutkan juga ya dalam madhab Hambali, yang dilihat pertama kali apanya dulu? Jamalnya dulu, cantiknya dulu. Kalau emang udah cantik, baru kita pengen tahu gimana nih akhlaknya, gimana agamanya. Oh ternyata bagus, ya udah lanjut. Ternyata cantik, kemudian tahu agamanya kurang bagus, akhlaknya kurang bagus, ya mundur. Sehingga kata para ulama, kita tidak menolak wanita tersebut dikarenakan agamanya. Ya, tapi kalau dari awal kita udah ngeliat, oh menurut kita nggak cantik, tapi kita belum tahu agamanya, sehingga kita menolak bukan karena agamanya, tapi karena fisiknya. Dan ini suatu hal yang lumrah ya, walaupun tentunya kemarin kita bahas juga bahwa yang namanya cantik itu relatif ya. Bagi si A itu, satu perempuan itu mungkin cantik, bagi si B biasa aja, bagi si C biasa banget, bagi si D luar biasa, dan seterusnya. Sehingga intinya hal ini pun menjadi perhatian syariat bahwa tidak jadi masalah ya, tidak munafik juga ya seorang itu melihat kecantikan seorang wanita atau fisiknya yang bagi dia bisa menjadikan hal tersebut setelah dia menikah lebih bisa menundukkan pandangan ataupun ghadul basar. Dalam masalah seorang laki-laki memilih wanita itu dilihat di 4 hal. Adapun ketika wanita ingin menentukan si laki-laki yang berhak menjadi suaminya, di pekan yang telah lalu kita bahas, intinya ada berapa? Ada 2, yaitu apa? Agama dan akhlak. Akan tapi di pertemuan yang telah lalu pernah kita bahas dan perlu kami tekankan lagi dalam hal ini, hadisnya kan apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika datang kepada kalian orang yang laki-laki yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya, maka nikahkanlah. Sekali lagi ya, hadis ini sifatnya bukan kewajiban, sifatnya anjuran. Ya, sehingga jangan salah memahami hadis ini bahwa oh enggak, hadis ini kan
sifatnya adalah fazawwijuh, perintah. Sedangkan dalam kaidah usul fikih setiap perintah berarti kewajiban, enggak juga. Lihat dari contoh-contoh lainnya. Ya. Contohnya siapa? Misalkan hadis kisahnya tentang Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash bercerai dengan Zaid bin Harithah. Sebabnya apa? Karena nggak cinta. Maka nggak bisa dipaksakan. Dan ketika datang kepada Nabi SAW dikabulkan. Sehingga siapa yang meragukan kesolehan dan kebaikan akhlaknya Zaid bin Harithah? Jelas sahabat Nabi membela Nabi SAW berangkat ke Taif yang pasang badan agar Nabi SAW nggak dilemparin batu sama orang-orang Taif. Zaid bin Harithah kurang baik apa akhlaknya? Kurang soleh apa Zaid bin Harithah? Tapi kalau Zainab bin Jahash nggak suka sama Zaid bin Harithah, ya gimana? Masalah hati nggak bisa dipaksakan, sehingga dalam hal ini Nabi SAW mengizinkan mereka untuk berpisah, untuk bercerai, dan banyak hal-hal yang lainnya juga terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Sehingga jangan salah dipahami, oh kalau ada laki-laki yang bagus akhlaknya, bagus agamanya, maju untuk meminang anak perempuan kita atau saudari perempuan kita, harus kita terima. Tidak harus. Sifatnya adalah anjuran. Maksudnya apa? Yang jadi standar dalam pihak wanita ketika mencari calon suami adalah yang baik akhlaknya dan baik agamanya. Itu standar utamanya. Standar utamanya harusnya seperti itu. Tapi bukan berarti setiap yang punya spesifikasi demikian maju bakal diterima. Enggak. Kenapa? Karena Islam memperhatikan yang namanya masalah kafaah, masalah kufu. Sehingga mohon maaf, bukan berarti Islam itu mengenal sistem kasta, tidak. Islam itu tidak mengenal orang berdasarkan hartanya, berdasarkan fisiknya, tidak. Akan tetapi Islam dalam hal ini juga memperhatikan masalah kafaah, masalah kufu untuk kelanggengan rumah tangga. Karena bisa jadi laki-laki bagus akhlaknya, bagus agamanya, maju ke perempuan yang dia dari keluarga yang kaya raya, tajir melintir, sedangkan laki-lakinya biasa banget. Sehingga normalnya si wali pihak perempuan ada nggak rasa kekhawatiran, aduh takutnya anak udah biasa hidup enak, hidup mewah, hidup bagus, dinikahin sama laki-laki sekedar tahu akhlaknya bagus, agamanya bagus, tapi kerjaan belum jelas, penghasilan belum jelas. Normalnya, kalau kita di pihak perempuan, kira-kira mau ngelepas anak perempuan kita gitu aja atau enggak? Enggak begitu aja dilepas. Kenapa? Walaupun agamanya bagus, walaupun akhlaknya bagus, ada rasa kekhawatiran, ini anak ntar makan apa ya? Rizki betul di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan rizki, Allah yang memperkaya orang untuk kalau mau nikah, Allah kasih bantu rezeki dan seterusnya, betul. Tapi dalam hal lain Islam tidak menafikan suatu hal yang realistis. Dalam arti hal seperti ini perlu diperhatikan, sehingga anjurannya memang dalam hal menikahkan anak perempuan kita atau keluarga perempuan kita terhadap laki-laki, itu yang paling penting adalah agama dan akhlak. Jangan sampai dilihat sekedar dari hartanya, nasabnya, atau kegantengan si laki-lakinya, tapi agama dan akhlak. Tapi agama dan akhlak ini bukan satu-satunya patokan untuk kita bisa menerima si pinangan dari laki-laki tersebut. Kalau kayak gitu, kita balik. Misal, ada orang yang insya Allah agamanya bagus, insya Allah akhlaknya bagus, habis itu, kalau memang hadis ini sifatnya wajib, ya dia enak aja, cari aja mana ya, perempuan kaya raya, cakep, terus insya Allah solehah lah. Habis itu datang, Pak saya mau ngelamar anak Bapak. Terus karena hadisnya wajib, habis itu si bapaknya nggak boleh nolak, no. Jadi dosa. Ya akhirnya semua orang, ya ibaratnya kalau kata bahasa orang sekarang, setiap orang sekedar dia merasa soleh dan agamanya bagus, akhlaknya bagus, bisa jadi mokondo. Dia benar-benar hidup ngandelin dari si pihak perempuan, ya kan? Kenapa? Karena ya udah dia berpatokan kepada hadis, karena akhlaknya bagus, agamanya bagus, nggak boleh ditolak. Sehingga Islam realistis dalam hal ini. Dalam arti hadis ini adalah sifatnya anjuran. Sifatnya anjuran. Kalau bisa jangan ditolak. Kenapa? Karena yang jadi patokan adalah agama dan akhlak. Tapi boleh melihat hal-hal yang lain. Aduh mohon maaf, kayaknya belum bisa. Nanti insya Allah kalau memang ya Allah mudahkan, semoga berjodoh. Apalah, boleh menolak secara halus. Sambil nanti ikhtiar lagi pihak perempuannya pengennya dapat calon suami yang baik akhlaknya, baik agamanya, tapi juga secara finansial nggak jauh-jauh amat.
Walaupun dalam Islam boleh seorang pihak wanita itu menerima laki-laki yang secara kafaah atau secara kufu tidak setara dengan dia. Baik entah dalam masalah yang finansial, dalam masalah pendidikan, masalah nasab, dan seterusnya tidak masalah. Selama catatan pentingnya adalah pihak perempuannya ridho. Nggak jadi masalah. Misalkan bapak perempuannya bilang, punya banyak toko lah, udah. Kasih aja nanti dia satu, suruh ngurusin toko satu. Udah. Ada banyak rumah, kasih dia rumah satu, nggak masalah. Yang penting kita tahu akhlaknya bagus, agamanya bagus, nggak jadi masalah. Boleh banget nggak jadi masalah. Dengan catatan ridho ya. Dengan catatan si pihak perempuan ridho. Tapi kalau pihak perempuannya, gimana ya? Saya kok nggak yakin. Misal, mungkin namanya firasat orang tua bisa jadi betul, bisa jadi tidak meleset. Sehingga dalam hal ini jangan dipahami, kalau ada yang datang akhlaknya bagus, agamanya bagus, haram ditolak. Enggak, bukan haram ditolak. Anjurannya tidak ditolak. Tapi dilihat hal-hal yang lainnya, sehingga intinya adalah ketika kita menikahkan anak perempuan kita atau keluarga kita, dan kita yang jadi pihak perempuan, yang jadi patokan adalah laki-laki itu agama dan akhlak. Ya, walaupun dalam hal-hal yang lainnya itu sangat penting karena realistis, karena perempuan dinafkahi oleh pihak laki-laki. Ya. Walaupun sekali lagi kalau perempuannya mau menurunkan hak-haknya ya, di bawah kufunya, nggak sekufu sama dia dan seterusnya, ya selama dia ridho tidak jadi masalah, boleh-boleh aja. Perhadiran mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas ya tentang masalah kafaah di sini adalah sekufunya dalam masalah agama, dan standar minimal menikahkan pasangan adalah kufu atau setara dengan masalah agama adalah dia senantiasa sholat 5 waktu. Itu udah jadi standar minimal. Kalau kita dengar, sholatnya kayak masih bolong-bolong, jelas itu nggak bagus agamanya, nggak bagus akhlaknya, tinggalin. Nggak usah berspekulasi. Ya kali aja, coba aja, namanya hidayah kan, siapa yang tahu, bismillah deh, kali aja udah nikah berubah. Nah ini sesuatu hal yang masih spekulasi, tidak bisa dipastikan. Maka standar minimalnya adalah dia sholat 5 waktu. Baik itulah pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Adapun misalkan perempuannya belum hijab syar'i, ya nanti semoga setelah nikah mulai berubah. Dan itu nggak jadi masalah ya, maksudnya berproses. Tapi kalau sholat 5 waktu ini suatu hal yang tidak ada toleransinya. Jadi masalah kufu atau kafaah dalam masalah agama, setaranya itu adalah jangan sampai orang yang rajin sholat nikahin pasangan yang sholatnya bolong-bolong. Jadi prinsipnya setara dalam masalah agama setidaknya adalah setara, sama-sama melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian juga yang berikutnya tentang masalah tadi dibahas sama para ulama, bahkan masalah gaya hidup. Gaya hidup maksudnya adalah finansialnya. Kan nggak bisa yang terlalu kaya banget, terutama pihak yang terlalu kayanya pihak perempuan ya. Tapi sebaliknya nggak jadi masalah. Karena hukum asalnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau laki-lakinya yang tajir melintir, kaya beraya, perempuannya biasa aja, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena hukum asalnya laki-laki yang menafkahi perempuan, yang membimbing perempuan. Tapi kalau sebaliknya, ini yang tadi kita katakan bahwa tidak jadi masalah selama pihak perempuannya ridho dan ikhlas. Karena pihak dia yang akan dinafkahi. Kemudian juga keselamatan yang berkaitan dengan keselamatan dari aib. Dan pernah kita jelaskan di antara keselamatan dalam masalah aib, terbebas dari cacat yang sifatnya permanen. Mohon maaf ya, dalam hal ini pernah kita bahas, yaitu adalah impoten yang tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau misalkan masih bisa disembuhkan, kemudian pihak perempuannya ridho untuk mau mencoba laki-lakinya berobat, tidak jadi masalah. Karena masalah ini kalau misalkan nauzubillah, laki-lakinya impoten dan impotennya sifatnya permanen, itu harus dikasih tahu sebelum nikah. Kenapa? Karena kalau setelah nikah, maka ketahuan, dan perempuan yang gak ridho berhak bagi seorang wanita untuk mengajukan fasakh nikah, yaitu pembatalan pernikahan. Bukan khulu lagi, tapi pembatalan pernikahan. Nikahnya dianggap batal. Mengajukan ke pengadilan agama, kemudian diajukan pembatalan pernikahan karena ketahuan laki-lakinya, mohon maaf, impotennya yang permanen. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan beliau kabulkan permintaan pembatalan pernikahan ini dari seorang sahabat wanita yang mengeluhkan pasangannya, mohon maaf, ada sakit impoten tadi. Kemudian berhadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masalah yang berikutnya juga kita di pembahasan yang telah lalu kita sudah membahas tentang masalah melihat wanita itu kebagi menjadi 7 ya. Masih ingat ya, 7. Yang pertama adalah melihat istri
batasan melihatnya apa? Boleh seluruh tubuh ya, tanpa terkecuali. Kemudian melihat mahram, batasannya dari mana sampai mana? Mahram, seorang laki-laki boleh melihat mahramnya itu batasannya dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Akan tetapi mohon maaf ya, kemarin juga sempat kita jelaskan, bukan berarti yang di atas pusar itu menjadi boleh dilihat, karena itu tidak lumrah untuk dilihat, tapi tertutup. Tapi mohon maaf, sekedar untuk penjelasan terkait masalah ini, di beberapa kondisi mungkin di beberapa kondisi mungkin kayak si anak perempuan baru beres lahiran, kemudian lahirannya sesar, kemudian dia lagi nyusuin anaknya, tiba-tiba bapaknya datang, anaknya belum sempat ngambil kain untuk nutupin bagian yang tempat dia menyusui. Ini kan hukum asalnya dia tutup, tapi karena batasan sesama mahram ada dari pusar sampai lutut, terlihat oleh ayahnya, maka tidak menjadi dosa. Mohon maaf ya, karena kan normalnya manusia, masa ayah melihat putrinya yang sedang menyusui nafsu, kan nggak mungkin. Ya, maka hal ini maksudnya adalah kelonggaran dalam syariat, bukan berarti boleh dilihat seorang mahram kita sedang menyusui, tapi di kondisi-kondisi tertentu terkadang kayak tadi ya, tidak bisa buru-buru ditutup dan seterusnya. Tapi hukum asalnya juga karena itu bukan hal yang lumrah untuk dilihat, walaupun seorang anak perempuan dikatakan auratnya adalah dari pusar sampai lutut di hadapan ayahnya misalkan, tetap ya sebisa mungkin ketika dia menyusui putranya tidak memperlihatkan bagian yang dia menyusuinya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah melihat perempuan yang hendak dinikahi. Kemarin sempat kita bahas kalau dalam batasan madhab Syafi'i apa aja yang boleh dilihat? Batasan dalam madhab Syafi'i ketika kita nazar melihat calon pengantin perempuan, batasannya apa aja? Dalam madhab Syafi'i wajah dan telapak tangan. Adapun madhab Hambali lebih longgar lagi, mengatakan boleh apa? Boleh dari leher ke atas, kemudian dari lengan ke bawah ya, kemudian dari lutut ke bawah ya. Biasa misalkan si perempuannya sekedar pakai gaun aja, pakai jalabiat, pakai abaya, tapi nggak pakai kerudung, maka tidak jadi masalah dalam arti ketika nazar dan emang udah serius mau nikah, bukan sekedar pengen kenalan dulu, pengen tahu dulu, enggak, dia udah ta'aruf, udah tahu ini segala macamnya. Cuman tinggal proses berikutnya nazar untuk menentukan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu khitbah, lamaran ataupun mundur. Maka nazar yang seperti ini dalam mazhab Hambali boleh untuk melihat bagian-bagian tadi, dibolehkan bahkan untuk melepas jilbabnya. Ya tentunya di rumah si wanita tadi ya, dan ditemani oleh mahramnya. Kemarin juga sempat kita bahas dalam hal ini bahwa hukum asalnya ketika nazar tidak boleh berkhalwat ya, nggak boleh berduaan aja si calon laki-laki, calon pengantin laki-laki sama calon pengantin perempuannya nggak boleh berduaan, tapi harus ditemani sama mahramnya perempuan atau mahramnya laki-laki. Tapi diperbolehkan dalam syariat, misalkan ada hal privasi yang ingin dibicarakan, ya misalkan di ruang tamu nanti di situ ada ruangan lagi ke ruang keluarga, ya masih kelihatan keluarga perempuannya nunggu di ruang keluarga, tapi nggak ikut duduk dekat dengan si calon pengantin laki dan calon pengantin perempuan karena mereka pengen ngobrol hal yang lebih privasi. Ini diperbolehkan selama tidak berdua-duaan saja. Kemudian yang berikutnya kemarin juga sudah kita bahas, yaitu melihat perempuan untuk muamalah, untuk persaksian. Ya, muamalah kayak kita jual beli. Kadang kan kita bukan, mohon maaf ya, bukan nafsu, tapi kita ngelihat yang ya biasa aja, transaksi sama ibu-ibu yang jualan, kasir dan seterusnya. Maka ini termasuk hal yang dibolehkan sebatas keperluannya aja dan tetap memperhatikan masalah qadul basar atau menundukkan pandangan. Kayak hakim, persaksian, kemudian juga hal-hal yang terkait lainnya. Kemudian yang kelima, melihat untuk pengobatan ya. Maka boleh juga melihat aurat yang memang diperlukan. Kayak misalkan nggak ada lagi dokter atau perawat yang perempuan, adanya cuma laki-laki, apalagi di daerah misalkan agak pelosok, yang ada dokternya ataupun perawatnya yang jaga laki-laki karena tengah malam misalkan. Terus perempuan ini harus disuntik di bagian lengannya. Ya mau nggak mau dia buka bagian lengannya. Tentunya hanya bagian yang perlu dibuka saja. Maka ini termasuk uzur dan hal yang darurat. Kemudian yang keenam, melihat budak perempuan. Tentunya sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi dan tidak kita bahas. Adapun yang ketujuh, melihat perempuan ajnabiyah atau wanita yang bukan mahramnya. Maka yang jadi batasan syariat sama-sama kita tahu yaitu hanya pandangan pertama, selebihnya tidak boleh dinikmati. Itu pembahasan yang telah lalu yang berkaitan dengan 7 macam
melihatnya seorang laki-laki terhadap wanita. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bab berikutnya yaitu sebelum kita masuk ke tentang pembahasan arkanun nikah, kita membahas tentang masalah khitbah. Khitbah dan juga mahar. Khitbah artinya apa sih? Khitbah itu lamaran ya. Khitbah itu lamaran. Khitbah berarti kan pernyataan atau permintaan dari pihak laki-laki ataupun walinya kepada pihak wanita ataupun walinya untuk menikahi wanita tersebut. Itu sama-sama kita tahu lah, tunangan atau lamaran maksudnya udah ada fix, saya mau sama si perempuan ini. Sehingga tidak boleh ada laki-laki asing yang lain untuk melamar wanita tadi. Sehingga dalam hal ini batasannya, selama belum ada yang khitbah, maka tidak jadi masalah. Ta'aruf lebih dari satu orang secara hukum syariat. Beda kalau kita ngomong secara etika dan sosial ya, lain halnya. Tolong bedakan antara hukum syariat sama etika dan sosial. Misalkan ada perempuan Masya Allah, emang luar biasa. Cantik, solehah, kaya, pinter, udah speknya udah bagus. Sehingga mungkin banyak yang suka. Orang tuh nunggu-nunggu dia lulus kuliah misalkan. Karena udah pada tahu bapaknya nggak bakal nikahin dia kecuali kalau dia udah lulus kuliah. Begitu beres sidang, skripsi, atau pas udah wisuda, orang udah pada nunggu, pokoknya saya mau incer ya. Di satu waktu misalkan yang datang ke rumah perempuan ini, ya maksudnya dalam satu pekan gitu, ada 5 orang yang ingin mengajukan dirinya untuk berta'aruf atau berkenalan untuk menikahi wanita tersebut. Boleh nggak secara syariat? Boleh atau tidak? Boleh, nggak jadi masalah. Karena apa kan? Laki-laki yang memilih, sedangkan nanti yang menentukan perempuan. Sehingga nanti pihak perempuan bisa dia menentukan dari 5 kandidat yang ada, dia mau milih yang mana nih? Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena belum adanya khitbah. Baru sekedar ta'aruf atau perkenalan. Sehingga tidak jadi masalah. Tapi kalau udah khitbah, misalkan udah ada laki-laki dari 5 orang tadi, orang yang datang pertama langsung srek. Udah srek nih. Si perempuannya udah srek. Kemudian laki-lakinya juga udah srek. Dan laki-lakinya bilang, udah saya mau lamar. Perempuannya nerima lamarannya. Khair. Alhamdulillah, insya Allah kita terima. Ada ujiannya. Seminggu kemudian datang lagi laki-laki lain, lebih gasah, lebih ganteng, lebih kaya. Kelihatannya lebih khair. Boleh nggak si perempuan, waduh tahu gitu mah sama ini aja deh, mumpung belum nikah. Boleh nggak menerima lamaran dari pria yang speknya lebih bagus misalnya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah khitbah tadi. Selama belum khitbah nggak jadi masalah. Dan boleh dalam khitbah si perempuan menentukan waktu ya misalkan. Ya khair, kasih waktu untuk istikharah, kasih waktu untuk berpikir. Berapa lama? Ya seminggu deh. Misal boleh nggak? Boleh. Ya nggak jadi masalah, kasih waktu untuk seminggu menentukan mau apa enggak. Ya, jangan juga digantung, kesian laki-lakinya juga. Kalau misalkan ternyata mau nolak ya udah biar laki-lakinya cari yang lain, jangan. Ntar deh dikabarin seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ada kabar. Ini laki-lakinya galau. Tahu-tahu dapat undangan zuat ya nikah. Itu lebih sebenarnya lebih nyesek ya. Bilang dari awal kalau misalnya Afwan enggak, ya udah taruhlah dia baper, taruhlah dia butuh waktu buat move on dan segala macam. Tapi kan jelas ya, daripada ujuk-ujuk dapat undangan, zuat gimana? Padahal ada ngelamar. Ya emang nggak ada salah secara syariat harus menentukan menerima atau menolaknya ya kan. Kecuali sudah diterima terus dia zuat lagi nikah, ternyata sama laki-laki lain, ini nggak boleh. Cuman kan secara sosial, budaya dan etika, adab juga perhatikan masalah ini. Sehingga sebagaimana kita pun nggak mau digantung, nah kita juga jangan menggantung. Atau sebaliknya laki-laki, perempuannya udah ngebet, Masya Allah ini laki-laki khair. Ternyata subhanallah ini laki-laki nazar ke 10 perempuan. Dia nggak tahu dia nazar ini. Jadi orang kunyahnya Abu siapa ini, Abu Nazar, kerjaannya nazar pokoknya. Oh sebar CV di mana-mana. Bilang ke sini, Allah ada harman sama. Lihat ke sana, lihat ke sini, lihat ke sana, lihat sini. Ada cocok sama dia 1 bagus, udah deh ini deh dia pilih. 9 cewek lainnya nungguin. Karena memang mungkin kelihatan laki-lakinya ganteng, laki-lakinya baik, laki-lakinya soleh, kaya, kurang apa lagi. 9-9-nya nungguin, tahu-tahu dapat berita zuat. Kan kesian perempuannya. Maka jangan jangan digantung. Intinya kasih tahu nanti insya Allah dikabarin ya. Ya mungkin sebulan, 2 bulan. Ya walaupun agak lama, misalkan butuh waktu sebulan, tapi setidaknya ada waktu gitu. Ya nanti dikabarin. Kalau misalkan kita masih galau lagi, ya nanti yang penting jangan sampai nggak ada kabar, nggak ada berita, hilang aja gitu dari peredaran, tahu-tahu nikah aja, ya kan?
Ya, terus kita bilang, ya kan secara syariat nggak salah. Ya secara syariat nggak salah. Tapi secara sosial, secara adat, pantas nggak ya? Nggak pantas. Kan kita juga nggak pengen kalau punya anak perempuan, kalau punya anak laki-laki. Intinya menjadi pihak yang digantung. Perhatikan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah khitbah ini ada dua cara. Yang pertama, khitbah itu dengan sorih. Sorih itu terus terang. Ada juga khitbah dengan isyarat atau kinayah. Tidak berterus terang. Jadi ada yang sorih terus terang, mau mengkhitbah, mau melamar, ada yang secara kinayah. Kinayah tidak langsung, tidak terus terang, tidak to the point, tapi mengarah ke sana. Nah, ini ada pembagiannya. Yang pertama, opsi pilihan. Boleh secara terang-terangan, boleh juga secara kinayah atau isyarat tadi. Yaitu bagi siapa? Bagi wanita ya, yang dia masih gadis, ataupun dia sudah janda tapi udah selesai masa iddahnya. Entah dia janda karena dicerai atau janda karena ditinggal wafat suaminya, intinya sudah beres masa iddahnya. Janda yang sudah beres masa iddahnya ataupun gadis. Maka ketika ada laki-laki yang minat sama perempuan ini, dia boleh bilang, "Ana pengen ngelamar." Sorry, langsung. Atau dengan kinayah, "Ana nanti mau main ke rumah deh." Orang paham maksudnya mau main ke rumah tuh mau apa gitu. Boleh nanti ketemu sama bapaknya, boleh ketemu sama abah, nanti mau main ke rumah insya Allah. Ini kan belum masuk khitbah yang beneran khitbah, cuman mengarah ke arah sana. Ya, sehingga dalam hal ini si laki-laki boleh memilih, bebas, nggak ada ketentuan. Mau terang-terangan boleh, mau kinayah juga boleh. Tapi kalau tadi ya, spek ini perempuan masya Allah luar biasa, daripada keburu diambil sama laki-laki lain, pakai cara yang sorry, terang-terangan, jangan nanti mau main ke rumah. Si perempuan bingung mau ngapain ke rumah, mau minjem fulus, mau ngapain, nggak jelas. Tapi kalau ntar mau ke rumah, insya Allah mau ngelamar. Nah, kan maksudnya ntar si perempuan mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ini, udah berani ngomong kayak begini, sehingga ketika ada laki-laki lain yang ngomong mau ngelamar juga, sehingga bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau misalkan sekedar kinayah, ntar dia mau main ke rumah, nggak jelas, belum jelas ya. Kalau pakai kode-kode kayak gitu kan nggak semua orang paham. Nah, kemudian yang kedua yaitu boleh dengan isyarat atau kinayah tadi, tapi haram terang-terangan. Berarti kalau terang-terangan, kalau haram dosa atau tidak? Dosa. Bagi siapa? Bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan masih dalam masa iddahnya. Pertanyaannya, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya masa iddahnya berapa lama? Ditinggal wafat. Beda loh sama cerai. Ditinggal wafat berapa lama? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Seorang wanita ditinggal wafat sama suaminya, dia kan ada masa iddah. 4 bulan 10 hari. Nah, ketika itu, ini orang ada yang udah nungguin jandanya dia. Wah, janda nih. Meninggal suaminya. Mau maju. Misal, pas dia mau maju, nggak boleh, haram dia bilang, "Aneh mau ngelamar ente." Nggak boleh. Tapi kalau dia bilang, misalkan ke kakaknya si perempuan ini, "Kef khair, kef ukhtak khair. Nanti kalau udah beres masa iddah, ukhtak, ana mau main ke rumah." Ini kinayah. Kan orang harusnya kalau ini paham. Kalau udah beres masa iddahnya saudari kamu, saya mau main ke rumah. Berarti maksudnya apa? Mau coba ngelamar ya kan? Maka ini boleh. Tapi kalau bilang, "Kef khair, kef ukhtak khair. Ana pengen ngelamar ukhtak kalau udah beres." Nggak boleh. Haram, dosa. Dosa kalau dia bilang mau ngelamar secara terang-terangan. Tapi kalau sekedar dia bilang, "Ana mau main ke rumah kalau udah beres masa iddahnya." Ini boleh, ini kinayah ya. Dan ini jelas ada ayat yang ada dalil yang di Al-Qur'an, itu surat Al-Baqarah tentang masalah ini, sehingga terang-terangan di sini hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, yaitu haram secara terang-terangan maupun secara isyarat. Secara terang-terangan nggak boleh, secara isyarat juga nggak boleh. Itu bagi siapa? Wanita yang masih jadi suami orang, masih jadi istri orang. Ya nggak boleh, Bang. Kif, suami ente masih hidup. Anak mau deh, zuat sama, jelas nggak boleh, haram. Mau terang-terangan apa, kapan suami ente mati? Ya jelas. Mau terang-terangan, mau kinayah, mau sorry, haram, nggak boleh. Jelas. Kenapa? Wanita masih punya suami. Mau ngapain? Mau selingkuh, mau jadi apa? Pebinor ya.
perebut bini orang, nggak boleh. Maka nggak boleh secara terang-terangan atau secara sharih kepada wanita yang masih berstatus istri orang, atau wanita yang ditalak tapi talaknya talak raj'i. Talak raj'i yaitu talak 1 dan talak 2. Nanti kan kita bahas tentang masalah talak raj'i ini. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang nyangka tentang masalah talak ini dengan pemahaman yang beda-beda. Penting ya belajar fikih nikah dan fikih talak. Di antaranya misal, masalah talak. Boleh nggak suami menceraikan istri dalam kondisi haid? Hah? Haram. Haram. Bukan nggak boleh lagi, haram. Dan berdosa. Seorang suami menceraikan istri dalam kondisi haid. Kenapa? Kata para ulama, perempuan ya dalam banyak hal dia disebutkan dalam hadis naqisatu aqlin wa din, kurang akal, kurang agama. Bukan berarti maknanya negatif, maksudnya kurang akal, kurang agama, lebih mendahulukan perasaan daripada akalnya. Kemudian kurang agama dalam arti dia tidak bisa menyempurnakan segala macam syariat ibadah karena ada masa haid. Sehingga kalau kita lihat dari poin yang pertama, yaitu perempuan lebih mendahulukan perasaan ketika dia lagi masa normal aja, pas lagi nggak haid, perempuan gampang baperan nggak? Gampang baperan. Gimana kalau dia lagi haid? Lebih-lebih lagi. Dia lagi PMS. Kalau kata orang Sunda lagi apa? Sumbilangan. Dia lagi nyeri haid segala macam. Lebih sensi. Kita nggak salah jadi salah. Maka kata para ulama, kalau dia lagi haid, ada akhlak buruk dari si perempuan tadi, itu bukan akhlak dia sebenarnya. Bukan akhlak dia sebenarnya. Sehingga kalau suami menceraikan istrinya yang sedang haid, kesalahannya bukan pada si perempuan, tapi pada si laki-laki. Harusnya si suami lebih sabar dan lebih memberi uzur kepada istrinya, ibaratnya yang lagi haid tadi. Mungkin istrinya yang tadinya biasa aja jadi ngalit misalkan, jadi sebel, jadi segala macam. Karena lagi PMS tadi atau lagi mudian tadi, lagi nggak stabil hormonnya. Sehingga dalam hal ini Islam mengajarkan bahwa suami harus sabar dan memberikan uzur atas kesalahan-kesalahan istri ketika dia sedang haid. Sehingga kalau ada kesalahan yang dia lakukan dari si pihak istri, kemudian suami mentalaknya, mencerainya, maka suaminya yang dosa. Maka di antara perceraian yang diharamkan dalam Islam adalah perceraian yang dilakukan oleh suami ketika istri sedang haid. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah menceraikan istrinya. Akhirnya beritanya sampai kepada Umar bin Khattab, kemudian diadukan kepada baginda Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan apa? Murhu fal yuraji'ha. Bilang ke Abdullah bin Umar, bilang ke anak ente wahai Umar, ke Abdullah, suruh dia rujuk kepada istrinya. Sehingga dalam hal ini menceraikan istri dalam kondisi haid, pertama hukumnya haram, kedua si suami berdosa, ketiga wajib rujuk walaupun suami udah ilfil. Kayak gini masa harus rujuk? Wajib rujuk. Kalau dalam kondisi haid wajib rujuk, walaupun nanti kalau memang suaminya udah azam, memang pengen cerai misal ya, silahkan bisa aja dia menceraikan, tapi harus nunggu si istri dalam kondisi suci, tidak boleh diceraikan dalam kondisi haid. Kemudian perbedaan masalah talak juga ya, dalam hal ini adalah talak 1, talak 2 dan talak 3 tentunya berbeda. Berbedanya di mana? Kalau misalkan suami mau menceraikan istri, nanti ada perbedaan ya, masalah talak, masalah khulu. Ini kita bahas talak dulu. Talak berarti kan perceraian dari pihak si suami yang mentalak istri. Si suami yang mengucapkan. Maka anjuran syariatnya adalah talak 1 dulu, bertahap. Jangan sampai sekesel-keselnya laki-laki sama si istrinya langsung talak 3. Hukum asalnya talak itu bertahap. Talak 1 dulu, baru tahap 2, baru talak 3. Kadang muncul pertanyaan, Ustaz, jatuh talak nggak kalau misalkan suami mentalak istrinya dalam kondisi marah, dalam kondisi emosi? Jatuh talak atau tidak? Pertanyaannya, apakah jatuh talak ketika suami mentalak istrinya dalam kondisi emosi? Lagi marah, lagi kesel, lagi banyak urusan kerjaan di luar, nyampe rumah ternyata istrinya bikin masalah, bikin nambah kesel lagi, benar-benar emosinya lagi pol-polan banget. Akhirnya suami menceraikan istrinya, bilang, udahlah, kita pisah aja. Misal, apakah jatuh talak atau tidak?
Jawabannya setelah azan, insyaallah. Wassalamualaikum. Kita lanjut lagi insyaallah setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Kita lanjutkan. Jadi pertanyaannya tadi, apakah jatuh talak terhadap perkataan suami ketika dia mentalak istrinya dalam kondisi emosi, dalam kondisi marah? Jatuh atau tidak? Hah? Jatuh atau tidak? Sini ada khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan jatuh. Sebagian ulama mengatakan tidak jatuh. Tapi Allah Ta'ala alam, pendapat yang kuat jatuh. Kenapa? Karena kata para ulama, yang namanya talak itu tidak mungkin terucap ya kecuali dalam kondisi emosi. Nggak mungkin lah sore-sore lagi ngopi bareng, makan bersama mereka. Kev, Hasan kita cerai. Gue cerai, mustahil. Ya, nggak mungkin kan orang menceraikan istrinya itu dalam kondisi baik-baik lagi, khair lagi apa? Cerai aja deh, nggak mungkin, mustahil. Namanya orang menceraikan istri pasti dalam kondisi emosi. Sehingga ketika ada yang mengatakan suami ketika menceraikan istrinya atau mentalak istrinya dalam kondisi emosi tidak jatuh talak, dari mana sumbernya? Sebagian mereka berdalil dengan alasan namanya orang lagi emosi, terkadang perkataannya nggak terkontrol. Justru dalam syariat, ketika kita sedang emosi, ada masalah dengan pasangan kita, dengan istri kita, harusnya nggak di sana. Lagi kesel, terus cekcok. Daripada setan lewat, ibaratnya daripada ngomong macam-macam, mending diem aja, atau kalau daripada kita nggak kuat mengontrol emosinya, mending keluar rumah dulu sebentar, tenangin emosi. Daripada kita di situ, terus-terusan akhirnya pecah emosi kita, dan na'udzubillah ngomong perkataan yang tidak terkontrol, apalagi sampai mengucapkan kata talak. Makanya ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib tiduran di Masjid Nabawi. Pas lagi tiduran di Masjid Nabawi, sama Nabi SAW dibangunin, ada apa? Ternyata lagi ada masalah sama Fatimah, putrinya beliau. Tapi di antara akhlak beliau nggak intervensi. Budak orang dinaun kan ya? Enggak. Ya udah, berarti urusan rumah tangga mereka. Dan itu memang bagusnya seperti itu. Lagi ada masalah, jangan di rumah, takutnya kepancing untuk emosi dan mengucapkan kata talak. Sehingga ketika dia lagi emosi, kemudian dia kepancing dan mengucapkan kata talak, jangan salahkan siapa-siapa ya kecuali dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa mengontrol emosinya. Sehingga Allah Ta'ala pendapat yang kuat adalah jatuh talak ketika kondisi emosi. Kemudian yang perlu dibedakan, tadi kita katakan talak itu harusnya bertahap ya, step by stepnya apa? Maksudnya ya talak 1 dulu, talak 2, baru talak 3, kecuali na'udzubillah kejadiannya fatal. Misalkan ketahuan, kepergok, ketangkep basah istrinya selingkuh. Nah, ini silahkan aja kalau mau langsung talak 3. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang tidak sefatal itu, dalam kondisi yang biasa, dengan kondisi yang emosi, kitanya kesalahan dari pihak istri ataupun merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, talaknya harusnya bertahap, talak 1 dulu. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu rahasia dan takdir Allah ke depannya. Bisa jadi sekarang kita kesel, tapi ke depannya kita nyesel. Dan bisa jadi kita pengen balik lagi. Susah buat move on-nya, pikir lagi, cari perempuan lain. Belum tentu dia bisa nerima kekurangan anaknya. Cari lagi yang lain, harus adaptasi lagi, ini dia udah tahu baik buruknya. Hasan rujuk. Mungkin kan? Mungkin. Sehingga dalam hal ini syariat menjelaskan kepada kita bahwa hukum asalnya adalah bertahap, talak 1 dulu. Kemudian baru talak 2, baru talak 3. Dalam hal ini tentunya bukan berarti kajian ini menyarankan perceraian atau talak, enggak ya, na'udzubillah. Cuman dalam artian, dalam hal ini adalah talak itu kan disebutkan dalam hadis kan abghadul halal indallahi talak. Suatu hal yang paling dibenci Allah dan hal itu halal adalah talak. Ini maksud kata para ulama dalam hadis ini, kalau orang nggak ada masalah apa-apa, bosen deh sama istri, ganti deh yang lain. Ini dibenci sama Allah. Nggak ada alasan, pengen talak aja. Tapi kalau memang ada masalah, nggak ada kecocokan, cekcok terus tiap hari, ribut terus tiap hari, nggak ketemu titik temunya, nggak ketemu benang merahnya, ya udah gimana lagi daripada dipertahankan. Terkadang talak juga menimbulkan maslahat. Bahkan pertanyaannya, Nabi SAW pernah mentalak istrinya nggak? Pernah. Hafsah binti Umar pernah ditalak sama Nabi SAW. Tapi rujuk. Ini menunjukkan bukan berarti Hafsah itu buruk, enggak. Justru dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, malaikat Jibril yang datang kepada Nabi SAW bilang, rujuk Hafsah ini istri kamu di surga. Hafsah ini shawamah qawamah. Dia suka puasa dan tukang tahajud. Ibaratnya rajin qiyamul lailnya. Maka suruh dirujuk sama malaikat Jibril dan dikatakan ini istri kamu juga di surga. Sehingga dalam hari ini perceraian itu tidak selalu buruk. Ya, bisa jadi ya namanya manusia ada hal-hal yang
tidak cocok atau kepancing emosi, sehingga hal ini pun pernah terjadi zaman Nabi SAW. Sehingga tidak bisa kita melihat sebelah mata ketika ada orang, wah ini mah cerai, udah seolah-olah akhlaknya buruk. Enggak. Kita nggak ada urusan ikut campur rumah tangga orang lain. Kita nggak tahu mereka yang menjalani rumah tangga. Kita nggak tahu bagaimana konflik yang terjadi, sehingga tidak selalu yang namanya perceraian itu buruk. Sehingga tidak pas ketika kita nyinyirin ada orang statusnya janda atau dua, berarti nggak benar nih cerai. Nggak benar nih janda, nggak benar. Enggak ya. Karena apa? Karena kita tidak menjalaninya, kita tidak tahunya. Mungkin kalaupun kita tahu hanya kulit luarnya aja, dan mungkin ada beberapa aib yang memang sengaja ditutupin sama mereka yang bercerai. Mereka cuma taunya udah bilang aja, udah nggak cocok lagi, padahal aib-aib di dalamnya banyak. Tapi saling menjaga aibnya, sehingga tidak bisa kita menghukumi orang itu dari status dia bercerai, status dia janda, status dia duda. Itu bukan urusan kita untuk ikut campur rumah tangga orang lain. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbedaannya dalam hal ini syariat menganjurkan talak itu tadi secara bertahap. Talak satu. Sekarang bertanya, balik lagi karena kan kita lagi membahas masalah khitbah ya sebenarnya. Ketika perempuan sama si laki-lakinya ditalak satu, pertanyaannya dia ada masa idahnya nggak sih? Talak satu, ada masa idahnya? Berapa lama masa idahnya? 3 kali suci ataupun 3 kali menstruasi, 3 kali suci ataupun 3 kali haid, ya kan? Nah, untuk masa idah wanita yang ditalak satu ataupun wanita yang ditalak dua, maka masa idahnya itu adalah hak suaminya sepenuhnya 100%. Sehingga haram untuk dihitbah baik dalam kondisi sorih, terang-terangan tadi, ataupun dalam kondisi kinayah. Hanya dengar ente ditalak sama suaminya. Ntar kalau beres masa idah, anak mau main. Nggak boleh, ini kan kinayah. Nggak terang-terangan, haram juga, nggak boleh. Kenapa? Karena hak rujuk 100% punya suaminya. Sehingga suaminya tadi yang sudah mentalak satu, dia mau rujuk lagi boleh nggak? Boleh, di masa idah yang tadi, yang kurang lebih 3 kali suci atau 3 kali haid. Gimana cara rujuknya? Gimana cara rujuknya? Boleh nggak sekedar suaminya bilang, duh kayaknya kemarin anaknya kepancing emosi, udah kita baikan lagi deh. Nggak jadi deh cerainya, balikan lagi aja. Sah nggak rujuk yang seperti ini? Sah. Atau bahkan, mohon maaf ya, dalam syariat, hukum asalnya idah itu, masa idah itu, yang talak satu, talak dua, hukum asalnya, si perempuan tinggalnya di mana? Tetap di rumah suaminya atau pulang ke rumah keluarganya? Hah? Boleh nggak tinggal masih satu rumah sama suaminya? Tapi pisah kamar? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Habis itu satu waktu suaminya ngeliat, duh ingat masa-masa, habis itu diketok kamarnya, terjadilah apa yang terjadi. Haram atau tidak? Halal. Dan mohon maaf, hubungan tadi dianggap rujuk. Ya nggak mungkin kan terjadi hubungan kecuali suami istri ya, kecuali atas dasar suka sama suka ataupun ya ada, mohon maaf, ada nafsu di antara keduanya, sehingga ini sudah dianggap rujuk. Sehingga dalam hal ini wanita yang ditalak satu ataupun talak dua itu hak rujuk 100% masih punya suaminya, sehingga tidak boleh ada orang lain yang melamar. Berarti kalau suaminya mau balik lagi, cuma tinggal bilang, ya kita balikan. Sekarang pertanyaannya, udah beres tuh, udah 3 kali suci atau udah 3 kali haid, udah selesai. Berarti udah selesai masa idahnya. Boleh nggak ada laki-laki lain yang mau ngelamar? Boleh nggak? Boleh nggak? Udah selesai loh masa idahnya. Udah selesai, udah 3 kali suci atau 3 kali haid. Boleh nggak ada laki-laki lain yang bilang, ente udah beres masa idah, Anda sampai ngitung 3 bulan, udah kelar harusnya. Sampai teh, Kev, Anda mau? Boleh nggak? Secara syariat boleh nggak? Boleh. Udah selesai masa idahnya. Yang haram itu kalau tadi masih hitungan masa idah. Terus habis itu suaminya dengar, enak aja. Enggak, Anda mau balik lagi sama hari mana? Misal, suami bilang, Anda nggak ridho hari mana dizuat sama ente. Sohibnya sendiri yang mau maju. Misal, enggak, Anda mau balikan lagi. Lebih baik Anda rujuk daripada hari mana dizuat sama ente. Misal, mungkin aja ya. Akhirnya dia bilang, Anda mau balik lagi. Kata Harimnya, terserah kalau Anda mau balik lagi, Anda sih masih mau aja. Misal, Harimnya masih mau. Boleh bisa langsung balik lagi setelah selesai masa idah? Bisa langsung balik lagi nggak? Tidak bisa langsung balik. Harus nikah ulang. Wajib nikah ulang. Ini penting ya. Kalau masih dalam masa idah, mau balik lagi tinggal bilang balik lagi ya. Yuk, udah balikan lagi aja, udah selesai.
balik lagi. Tapi kalau udah selesai masa iddahnya, mau balik lagi, harus ada akad nikah lagi, harus ada mahar lagi, harus ada 2 saksi. Ya nikah normal pada ulang-ulang nikah lagi. Terlepas si perempuan tadi belum dinikahin sama orang. Hatta telat 1 hari, iya hatta telat sehari. Aduh, tahu gitu kemarin, lupa kemarin anak ketiduran, mau bilang pengen rujuk. Misal. Anak lupa kemarin, gimana? Mau nggak mau harus nikah lagi. Harus nikah lagi kalau sudah selesai masa iddah yang 3 kali suci atau 3 kali haid tadi. Ya. Sehingga sekarang jadi pertanyaan lagi. Oke, dia udah contoh aja ini contoh ya. Afwan kalau misalkan ada yang namanya sama, ini contoh aja biar gampang. Namanya siapa? Nama orang Sunda ada Asep sama Lilis misalkan. Ada Asep suaminya, istrinya Lilis. Asep bilang ke si Lilis, anak ceraiin ke Lilis. Cerai dah. Udah beres masa iddahnya si Lilis, akhirnya Asep mau balik lagi, nikah lagi. Itu kan tadi di awal ditalak berapa? Talak berapa? Talak 1. Sekarang kan dia nikah lagi nih. Akad nikah lagi. Mahar baru lagi. Ya kan? Mahar baru lagi. Sekarang pertanyaannya. Si Asep punya kesempatan berapa kali talak sama si Lilis? Dihitung lagi dari 0. Ya. Atau akumulasi dari yang pertama? Udah expired yang pertama karena udah nikah lagi. Atau berlaku? Akumulasi. Hah? Paham ya pertanyaannya ya? Diulang lagi dari 0. Ya udah berarti 0 lagi nih, nanti biasa bisa kesempatan punya 3 kali talak lagi. Atau enggak, yang 1 tetap dihitung. Hah? Gimana? Dari 0 lagi atau lanjut hitungannya? Lanjut. Tidak dari 0 lagi, lanjut hitungannya. Entah dia rujuk dalam masa iddah. Ketika dia rujuk dalam masa iddah tadi, ketika 3 kali suci atau 3 kali haid, saya Asep bilang, udah deh, balikan lagi aja. Balikan lagi lah saya Asep sama si Lilis. Maka talak yang pertama tetap dihitung nggak? Tetap dihitung. Nanti si Asep punya kesempatan 2 kali lagi berarti. Ya kan? Ataupun sudah selesai masa iddah, kemudian Asep nikah lagi sama si Lilis tadi. Maka dihitung nggak? Yang pertama tadi? Dihitung. Taruhlah Asep menceraikan Lilis di usia 25. Mereka seumuran, sama-sama 25. Cerai itu talak 1. Akhirnya Asep nikah lagi, Lilis nikah lagi. Di usia Asep 40 dan usia Lilis 40, setelah 15 tahun berlalu, suaminya Lilis meninggal, istrinya Asep meninggal. Akhirnya CLBK. Dah ketemu lagi si Asep sama si Lilis. Dulu udah pernah ditalak, talak berapa? Talak 1. Habis itu Asep bilang ke Lilis, sekarang kita sama-sama udah tua deh, udah 40. Udah lebih dewasa, udah nggak emosi-emosian. Gue udah balikan lagi. Khair balikan lagi. Akad lagi nggak? Akad lagi. Pertanyaannya, dihitung lagi dari 0 atau tetap akumulasi dari talak 1 yang pertama? Tetap akumulasi dihitung yang pertama. Sahih, tetap dihitung. Paham ya? Tetap dihitung. Hatta si Lilis udah nikah lagi sama Cecep misalkan. Sama Cecep udah nikah lagi, udah punya anak 3. Habis itu balik lagi sama si Asep. Tetap dihitung. Makanya dalam hal ini maksudnya apa? Syariat itu nggak main-main dalam masalah talak. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Nah, jadi tetap dihitung. Pertanyaannya, misal Asep mentalak Lilis tadi talak 1. Kalau Asep bilang ke si Lilis, orang teh ka maneh Lis, misal. Terus si Asep bilang, "Geus deh, talak 3 sekaligus." Misal, jatuh nggak talak 3-nya? Jatuh nggak talak 3? Si Asep bilang ke si Lilis, "Ente Lis, orang ceraikeun talak 3." Langsung. Sekali ucap, nggak bertahap tuh. Tadi kan tahap talak 1, ntar ada 5 tahun lagi dia cerai lagi talak 2. Ini nggak langsung dia ngomong sekaligus, Lis, talak 3 udah. Jatuh talak 3 atau dihitung talak 1? Hah? Dihitung talak 3. Dihitung talak 3. Tapi tidak syar'i yang seperti ini. Yang syar'i adalah kalau dalam masalah pelajar talak ada namanya talak sunni, talak bid'i. Ya. Punten ini emang istilahnya seperti talak sunnah sama talak bid'ah.
Ibaratnya, punten ya, mau dari teman-teman yang dari NU, dari Aswaji segala macam pun mengakui nama istilahnya talak bid'ah, emang bid'ah. Bid'ah yang diakui sama semua orang. Emang talak bid'ah ini. Bid'ah yang diakui sama semua golongan, bid'ah yang seperti ini. Tolak bid'i, emang nama istilah fikihnya talak bid'ah. Termasuk menceraikan istri dalam kondisi haid namanya tolak bid'ah. Emang nggak boleh. Nah, kalau yang seperti ini talaknya jatuh. Menceraikan istri dalam kondisi haid, talaknya jatuh. Tapi wajib rujuk. Nah, kalau sekarang juga si Asep menceraikan si Lilis, sekaligus dia bilang talak 3. Jatuh nggak talak 3-nya? Jatuh. Tapi tidak syar'i ya. Sehingga harusnya bertahap. Talak 1 dulu, talak dulu, talak 2. Sekarang, pertanyaannya, si Asep bilangnya bukan, Lis, ente talak 3. Enggak. Lis, ente ku urang ditalak. Talak. Ngomong talak 3 kali. Jatuh talak 3 apa talak 1? Hah? Paham ya? Kalau yang pertama kan bilang, Lis, ente talak 3. Langsung talak 3. Tapi kalau enggak, ente talak. Pengucapan kata talaknya sampai 3 kali. Ini punten ya, ini di semua mazhab dibahas masalah pengulangan lafaz talaknya. Karena sedetail itu syariat. Jatuhnya talak 1 atau talak 3? Hah? 1 atau 3? Kata para ulama, dilihat niatnya si Asep tadi. Kalau ditanya, Asep ente pas ngomong talak, niatnya apa? Orang niatnya talak 3, makanya juga talak. Jatuh talak 3. Tapi kata Asep, ente niat nama talak hiji, talak 1 aja. Terus maksudnya apa? Itu teh penekanan, ente itu pokoknya talak. Nah, pokoknya talak. Maksudnya bukan talak 3, tapi saking keselnya, penekanan. Ente itu udah saya talak. Tapi niat dia cuma talak 1, cuma penekanan terhadap talak yang tadi dia ucapkan berulang kali, maka jatuhnya talak 1. Paham ya? Jadi yang tahu adalah si Asep. Asep nggak boleh membohongi dirinya sendiri. Dia yang lebih tahu. Pas dia ngomong talak, niatnya adalah pengulangan untuk menekankan, atau emang maksudnya adalah bilangan talak 1, talak 2, talak 3. Maka kembali ke niatnya si Asep. Dan Asep yang lebih tahu dan harus ditanya, niat ente apa? Dan dia nggak boleh bohong. Ya, niat saya emang talak 3 ya. Bilang talak 3 kan. Pertanyaannya, ternyata talak 3 lah Asep sama Lilis. Talak 3. Boleh nggak sih Asep rujuk sama Lilis? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Pertanyaannya, si Lilis punya masa iddah nggak? Punya masa iddah nggak? Punya masa iddah nggak Lilis? Punya masa iddah. Berapa lama? Sama, 3 bulan, 3 kali suci atau 3 kali haid. Yang jadi bedanya, kalau di talak 1 sama talak 2, si Asep boleh merujuk boleh rujuk ke Lilis tadi. Entah langsung rujuknya, ataupun kalaupun udah beres masa iddahnya berarti nikah ulang. Entah pas talak 1 ataupun talak 2. Dan ini berlaku akumulasi ya. Misalkan di tahun 2020 si Asep pernah bilang talak ke istrinya. Habis itu rujuk. 2025 pernah bilang lagi talak ke istrinya, udah jatuh talak 2. 2030 misalkan bilang lagi ke istrinya, berarti talak 3. Intinya dihitung seumur hidup pernikahan dia, maupun jaraknya 5 tahun, 10 tahun, sehari, 2 hari, intinya akumulasi itu berlaku. Makanya nggak bisa sembarangan ngomong talak. Sekarang anggap si Asep udah bilang ke si Lilis talak 3. Tadi 2020, 2025, 2030 misal. Akhirnya si Asep menyesal. Aduh, kenapa udah 3 kali? Boleh nggak si Asep merujuk istrinya di masa iddahnya si Lilis tadi? Nggak boleh. Tapi Lilis tetap punya masa iddah? Tetap punya masa iddah. Cuman boleh dirujuk atau tidak? Tidak boleh. Bagaimana caranya si Asep biar bisa nikah lagi sama si Lilis? Lilis harus duat lagi, harus nikah lagi sama orang lain. Harus. Tanpa kong kali kong dengan si Asep. Nah ini nggak boleh. Si Asep bayar Asep nih juragan bawang misalkan. Dia punya banyak bawang ya. Asep bilang ke orang, ente zuatin tuh hari mana? Sehari aja beres ente zuatin, ceraiin si Lilis. Anak kasih fulus. Per detiknya 700.000 misal. Akhirnya misal ya, habis itu diceraikan. Si orang ini setuju. Oh ya share. Lumayan per detik 700.000 dikali, sehari ada berapa detik, udah mau deh. Boleh nggak abis itu setelah diceraikan, abis itu Asep nikah lagi sama si Lilis, misal? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Ada kong kali kong. Apalagi si Asep bilang,
ulah ente nepikan nyentuh si lilis, beak bukan misal. Boleh nggak boleh. Dalam hadis disebutkan hatta tazuq usailataki wa tazuq usailatah. Intinya harus ada hubungan suami istri dulu. Harus ada hubungan suami istri sama si suami barunya. Dan nikahnya bukan nikah rekayasa. Nikahnya bukan nikah rekayasa. Yang tadi kong kali kong tadi. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, kalau nikahnya bukan nikah rekayasa, tapi misalkan Lilis nikah, tadi kan sama si Asep, Lilis nikah sama Ujang misalkan, akhirnya laki-laki namanya Ujang. Si Ujang ini belum sempat hubungan badan sama Lilis, Ujang keburu meninggal. Meninggal yang normal, yang nggak diracun sama si Lilis, nggak diracun sama si Asep. Normal, dia meninggal aja. Karena pas nikah, si Lilis lagi haid, qadarullah 7 hari kemudian, si Ujang kecelakaan, misal. Boleh nggak setelah selesai masa iddahnya si Lilis dengan si Ujang tadi, Asep nikahin si Lilis? Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun ini pernikahan normal tanpa kong kali kong. Kenapa? Mohon maaf. Pernah ada hubungan badan antara Lilis sama Ujang? Belum pernah. Maka harus pernah ada hubungan. Berarti caranya gimana? Nanti udah beres masalah iddah Lilis sama si Ujang, datang lagi si Cecep. Mau nikah sama si Lilis. Terjadi hubungan, kemudian terjadi perceraian yang normal, atau si Cecep meninggal juga, baru si Asep boleh nikah lagi. Pertanyaannya, kesempatan talak si Asep ini udah tinggal 0 karena 3-3 udah dipakai. Iya nggak sih? Atau ngulang lagi dari awal? Jawabannya pekan depan ya. Untuk kasus yang seperti ini, jawabannya ngulang lagi dari 0. Ngulang lagi dari 0. Hanya satu kasus yang mulai dari 0. Paham ya? Jadi kalau udah 3 kali, si Lilis nikah sama orang lain dan sudah pernah hubungan badan tanpa ada kong kali kong, cerainya cerai yang normal ataupun wafat suaminya, kemudian nikah lagi sama suami pertamanya, sama si Asep tadi, maka kesempatan si Asep dimulai lagi dari 0. Paham ya? Tapi kalau kayak tadi kasusnya udah cerai, kemudian si Lilis sempat nikah misalkan sama si Ujang, tapi baru talak 1, kemudian sama si Asepnya talak 1 ya. Kemudian habis itu si Asep mau nikah lagi sama si Lilis setelah kematiannya si Ujang, maka talak 1 yang pertama tetap dihitung nggak? Tetap dihitung karena akumulasi dari yang pertama. Bisa dipahami ya? Nah, nanti tentang masalah ini sebenarnya masih banyak ya kaitannya tentang masalah kaitannya sama talak, konsekuensi iddah, kemudian juga hal-hal berkaitan dengan yang lainnya, talak 1, talak 2, kemudian tentang masalah mafqud misalkan. Nanti akan kita bahas bagaimana kalau si Lilis sama si Asep nikah, kemudian si Asepnya nanti dia misalkan pergi bilang, saya mau cari bawang. Karena kan juragan bawang si Asep. Dia misalkan pergi mau cari bawang. Bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Sehingga si Lilis dirugikan secara perempuan. Ini anak nggak tahu si Asep kabarnya gimana. Apakah Lilis boleh menikah lagi dengan laki-laki lain? Ataukah jatuh perceraian? Ataukah tidak jatuh perceraian? Berapa lama si Lilis harus nunggu sampai jelas? Karena kan Lilis tetap dia punya anak-anak, dia butuh ada suami dan seterusnya. Orang suami yang nggak ada kabarnya sama sekali, ditelepon nggak bisa, dicari karir, udah kemana-mana nggak bisa. Apakah nanti jatuh cerai atau enggak? Nanti insya Allah ada pembahasannya. Kemudian tentang masalah lamaran juga, tentang masalah musyawarah, masalah itu masih ada pembahasannya, sunnah-sunnah khitbah, hukum pasca khitbah sebelum pernikahan, kan. Dan berikutnya insya Allah kita juga akan bahas masalah mahar. Berapa minimal mahar, maksimal mahar, dan boleh nggak mahar pakai jasa ya. Kayak misalkan kemarin sempat kita sebutkan, maharnya pakai bacaan surat Ar-Rahman misalkan. Boleh atau tidak, insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Diingat-ingat ya tentang masalah siapa tadi? Lilis sama saya. Karena ke depan kita murojaah lagi, masih kaitannya dengan bab-bab talak ini. Karena kaitannya bab talak ini dengan pernikahan atau khitbah tadi. Kapan batasan orang boleh mengkhitbah ketika si istri dalam kondisi atau si perempuan dalam kondisi talak. Ada yang boleh dikhitbah, ada yang tidak boleh dikhitbah, tergantung jenis talaknya. Insya Allah nanti akan kita bahas. Termasuk misalkan ada kasus laki perempuan nikah, bahkan udah punya anak, baru ketahuan ternyata mereka saudara sepersusuan. Baru ketahuan. Dan bisa dibuktikan bahwa mereka saudara sepersusuan. Apakah harus cerai, apakah tidak, bagaimana kalaupun harus cerai dan konsekuensi-konsekuensinya, insya Allah nanti akan kita bahas. Tentunya yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.